Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Sudahkah kalian membaca hari ini? Ayo, tetap semangat membaca dimanapun juga. Baik, masih ingatkah kalian materi tentang organisasi kehidupan? Penyusunnya apa saja? Ya, pertama ada sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Sel, bagian terkecil dari makhluk hidup. Sedangkan jaringan, kumpulan dari beberapa macam sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Baik, materi kita kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita kali ini biar kalian semua bisa mengamati struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Mari kita lihat video berikut ini. Macam-macam jaringan pada tumbuhan. Yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional, artinya mampu terus-menerus membelah. Ciri-ciri dari jaringan meristem adalah selnya selalu membelah, bentuk dan ukuran selnya sama, kaya akan protoplasma, dinding selnya tipis, isi sel tidak mengandung kristal dan cadangan makanan, kemudian vakuola atau rongga selnya belum ada atau sangat kecil. Jaringan meristem terbagi menjadi dua. Yang pertama, jaringan meristem primer. Yang kedua, jaringan meristem sekunder. Pada jaringan dewasa terdiri dari 4 jaringan. Yang pertama, jaringan epidermis. Yang kedua, jaringan parenkim. Yang ketiga, jaringan penguat. Yang keempat, jaringan pengangkut. Pada jaringan pengangkut terdiri dari 2. Yang pertama, jaringan pengangkut xilem. Yang kedua, jaringan pengangkut floem. Baiklah anak-anak, setelah kalian melihat paparan video tadi, mari kita evaluasi bersama terkait struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang menutupi permukaan tumbuhan. Ciri atau karakteristik dari jaringan epidermis adalah bentuk selnya seperti balok, tersusun berlapis, tunggal, rapat, tidak ada ruang antar sel, tidak memiliki klorofil, dan modifikasi sesuai dengan letak dan fungsinya. B. Jaringan parenkim. Nama lain dari parenkim adalah jaringan dasar. Sel parenkim yang mengandung klorofil disebut dengan klorenkim. Fungsi dari jaringan parenkim ini adalah untuk menyimpan cadangan makanan dan air oleh tubuh tumbuhan. C adalah jaringan penguat. Jaringan penguat nama lainnya yaitu stereon. Fungsi dari jaringan penguat adalah untuk menguatkan bagian tubuh tumbuhan, di mana jaringan penguat terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Jaringan pengangkut adalah jaringan permanen yang dimiliki tumbuhan hijau berpembuluh atau tracheophyta. Jaringan ini sering disebut juga sebagai pembuluh, yang fungsi utamanya adalah sebagai saluran utama transportasi zat-zat hara yang diperlukan dalam proses vital tumbuhan. Ada 2 macam jaringan pengangkut, yaitu jaringan xilem dan jaringan floem. Jaringan xilem berfungsi untuk mengangkut air, garam, mineral dari tanah menuju ke daun. Sedangkan jaringan floem berfungsi untuk menyalurkan zat makanan dari hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Setelah kalian melihat video pembelajaran kali ini, Ibu harapkan kalian bisa lebih memahami tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Baik, tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa
belajar dimanapun dan kapanpun juga. Sampai bertemu di video ibu berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.